Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis di F1 2023 untuk karir di episode ke-10 di GP Austria. Oke, kita hari ini bakal masuk di seri Austria di sirkuit Red Bull Ring dan sekarang di klasemen kita masih berada di posisi pertama dengan cukup unggul. Di mana Verstappen juga si Leclerc yang tengah berada di bawah kita itu masih belum bisa untuk mengantisipasi laju kita. Cuman kemarin di GP Kanada itu ada hal yang sedikit bikin kita agak sedikit kesulitan ya, karena terus ada sedikit aksi atau manuver sabotase dari Ocon kepada Pras yang menukar mobilnya, sehingga kemarin Kanada kita nggak ada kemampuan sama sekali buat meraih podium cuy. Bahkan kita cuma mentok di posisi kelima saja. Itu pun terbantu dengan sedikit bantuan cuaca hujan. Nah, buat info juga, kita hari ini memiliki rival. Jadi selama kita melakukan balapan nih, selama 10 race ini, menjelang 10 race kita udah ada rival. Ini ada Verstappen dan kita dari Verstappen masih cukup kalah. Di mana Verstappen mengumpulkan 7 poin cuy. Itu adalah kumpulan dari kemenangan dia ngelawan kita seperti di kualifikasi atau mungkin di race-nya. Pokoknya tiap di antara dua orang ini ada yang di depan ketika hasil akhir, itulah yang akan mengumpulkan poin lagi di setiap rival di sini cuy. Dan sekarang untuk masalah value si Pras sekarang ini udah menyentuh di angka 2 miliar dolar. Maksudnya 2 juta dolar ya. Jadi kalau misalkan dirupiahin, ini nilai transfernya si Pras itu udah mencapai di angka 31 miliar rupiah cuy. Itu banyak banget, tapi masih kalah jauh dari si Ocon yang memiliki value 4 juta dolar atau 4 million dolar. Sebenarnya ada cara untuk kita supaya bisa lebih naikin value ya, dengan mengembangkan di bagian ini cuy, di bagian sosial media atau mungkin power mapping. Pokoknya kita harus memiliki kelebihan supaya menaikkan nilai value dari si Pras. Nah, sebenarnya kontrak kita sama Alpine itu akan berakhir di bulan Juli. Dan sekarang itu udah bulan Juni, hampir akhir bulan Juni, yang berarti nggak lama lagi kita akan habis kontrak sama Alpine dan nanti bakal ada bursa transfer di pertengahan musim. Kira-kira guys, apakah kita harus bertahan saja di Alpine untuk bisa menjadi juara dunia sekaligus kembang beli, atau mungkin justru kita harus pindah ke tim lain atau ke pabrikan lain? Silahkan kalian berikan saran di komentar. Dan sekarang giliran kita untuk menggunakan mesin baru nih guys, karena kemarin mesinnya udah usang dan ini ada 2 part yang akan kita ganti. Yang pertama ada ICE atau internal combustion engine. Yang kedua ada motor generator unit atau MGO heat. Ini juga perlu kita ganti karena takutnya misalkan kita paksain pakai part ini, takutnya nanti kita race mobilnya malah meleduk dan gagal ngebikin kita finish. Itu yang dikhawatirin ya. Masih nggak ada penalti karena masih baru mengganti 2 kali mesin. Jadi nanti untuk yang keempat kalinya barulah kita akan dikasih penalti dengan start dari posisi paling belakang. Oke guys, dan tiba kita di sesi race sprint untuk GP Austria di Red Bull Ring Spielberg Circuit. Dan sekarang ini cuaca cerah sekali dan kabar buruknya kita akan start dari urutan ke-8. Tapi ada hal unik di sini, dimana di barisan 1, 2, 3, 4 itu pembalapnya barengan cuy, kayak si Mercedes yang mengisi front row. Kemudian di row kedua itu ada Ferrari, kemudian ketiga ada Red Bull, terus kita sama Ocon tuh di row keempat cuy. Jadi Alpine, Ferrari, Mercedes sama Red Bull tuh ngenempatin pembalapnya di barisan-barisan yang sama kayak gini cuy. Kocak gak tuh? Tumben banget bisa serapi ini loh. Oke, tapi ya kemarin emang di kualifikasi itu agak sedikit parah ya, agak jelek banget karena di last sektor kita banyak miss di 2 tikungan terakhir. Soalnya itu benar-benar kenceng banget dan kita salah ngambil jalur. Oke, sekarang langsung kita mulai balapan di GP Austria atau Red Bull Ring Spielberg Sprint Race selama 6 lap and on the way. Oke, langsung saja kita full gas, kita overtaking Esteban Ocon dan sekarang Sergio Perez. Hati-hati. Ini trafficnya si Carlosan agak sedikit lambat, sekarang agak mundur di posisi ke-8 lagi. Gokil. Ini gara-gara si Carlosan agak ngelambat sehingga kita gagal masuk di turn 1 untuk mengovertaking beberapa rival sekaligus. Tapi tidak mengapa. Menuju tikungan ketiga langsung kita light brace sembari mengovertaking Sergio Perez dan kita dive boom. Nice. Kita ambil inside line, kemudian agak sedikit nge-slide dengan masalah dan yellow flag berkibar, dimana si Sergio Perez mungkin agak tergelincir sehingga dia malah ngebikin traffic di belakang itu agak terhambat atau macet. Oke, tikungan keempat. Dan ini ada sedikit hal yang bikin gua agak sedikit speechless ya, dimana untuk duo Mercedes itu George Russell dan juga Lewis Hamilton itu kompak banget, mereka bisa berada di barisan depan cuy, mengawali balapan sprint kali ini.
kualifikasi aja kayak bagus banget. Dan sekarang kita akan mencoba fokus kepada Carlos Sainz terlebih dahulu untuk sesi balapan sprint. Lap pertama kita nggak ada peningkatan atau perubahan posisi, nggak masalah, masih ada 5 lap lagi. Sekarang menuju turn 1, bersiap-siap menyusul Carlos Sainz. Oke, kita agak sedikit late break dan kita ambil outside line. Finally, kita bisa mengovertaking Carlos Sainz dan juga Esteban Ocon. Step by step, kita menyusul di track lurus dan sekarang 3 pembalap kita overtaking. Dan namun, nampaknya Verstappen mengambil line jalur kiri sehingga Mas Pras gagal mengovertaking Charles Leclerc. Oke, sekarang tenang saja, masih kembali bisa Mas Pras mengovertaking Ferrari. Namun Red Bull mendefend dari inside line. Kita ambil kembali, kita paksa saja Verstappen untuk melebar. Sekarang di turn keempat kita overtaking Verstappen. Masih terjadi side by side, wheel to wheel. Namun Verstappen gagal mengimbangi laju dari Mas Pras. Dan saat ini Prasetyo Pras bersama Albin mampu tembus di tempat ketiga. Lap kedua, momen-momen paling mendebarkan dari braking zone tikungan ketiga hingga tikungan keempat, duel di antara 4 pembalap terjadi dengan sangat sengit sekali. Namun Pras berhasil lepas dari pertarungan tersebut. Tadi tuh kayak entah kenapa gue kayak pengen aja ngambil dari bagian apa ya, racing dari bagian luar, karena gue rasa dengan kita ngambil bagian inside itu kayaknya agak mustahil, soalnya sampai jadi kita nggak bisa ngelakuin manuver di situ. Makanya tadi kita di turn tadi di lap kedua itu paksa aja ngambil dari sisi luar, kemudian ternyata bisa untuk menyusul beberapa pembalap sekaligus dalam satu sektor, cuy, itu gokil sih. Dan final kita berhasil masuk di tempat ketiga, tepat di belakang dari duo Mercedes. Dan sekarang lap berlangsung di mana kita udah sampai di last sektor, ternyata nggak ada perubahan posisi lagi. Duo Mercedes sudah nggak bisa kita kejar dan kita hari ini akhirnya hanya bisa berada di posisi ketiga saja. Dan ya luar biasa, yang penting udah bisa masuk di podium 3 dan nanti startnya kita bakal start dari grid ketiga sesuai dengan apa yang kita dapetin di hasil balapan sprint. Jadi kualifikasi kemarin buat balapan sprint, dan sprint itu dibuatkan untuk starting grid balapan di main race-nya. Dan Prasetyo Pras menjadi driver of the day di race kali ini. Then at the driver standings, Price increases their championship lead. Well, that wraps up the sprint. All that remains is the main event. Welcome from the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. George Russell will begin today's event in pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Price, Ocon, Sainz, Leclerc, Perez, Oscar Piastri, Norris, Albon, Fernando Alonso, Stroll, Magnussen, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Joe, Hulkenberg, Tsunoda, and Logan Sargent. Oke guys, tiba lagi kita di starting grid untuk F1 round ke-10 yaitu di GP Austria. Dan sekarang ini kita bakal mengatur strategi di mana kita bakal menggunakan medium dari lap ke-1 hingga lap ke-9 rencana, dan nanti bakal pakai soft di lap ke-9 hingga lap terakhir atau lap ke-18. Semoga aja balapnya bisa berlangsung dengan mulus, karena nanti di akhir balapan bakal ada perubahan cuaca menjadi mendung. Jadi keras dan kesal itu agak sedikit membantu ya, agak hemat untuk penggunaan kompon ban kita. Oke, langsung saja kita mulai round ke-10 Austrian Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja kita full gas. Dan sekarang namanya Mercedes menggunakan duo medium juga, dan sekarang satu kita bakal ambil dari outside line. Namun ternyata sekarang ini masih ada defense dari George Russell, cuy. Oke, exit corner, hati-hati jangan sampai ada collision karena sangat rawan sekali. Dan sekarang Lewis Hamilton mencoba mengovertake dari inside tadi tikungan ketiga, namun kita akan mencoba datang lagi dari outside line di exit corner. Apakah Hamilton mampu bertahan? Sepertinya Hamilton malah kecolongan dan dia agak nge-spinning sehingga Pras mampu lepas di tempat kedua. Oke, 1-2 udah aman nih, udah kita kunci untuk George Russell sama si Pras. Kira-kira apakah Pras bisa menyusul George Russell sebelum masuki lap kedua? Let's see aja. Tapi yang jelas kita bakal coba untuk bermain halus, kita nggak boleh ngebikin manuver-manuver yang cukup kasar. Dan gue rasa di Austria kali ini untuk
sabotase yang kemarin kita bahas di GP kali itu kayaknya udah nggak berlaku lagi cuy di GP referee. Gue rasa untuk Alpine udah ngedengerin masukan kita sehingga mobilnya si Ocon ketukar lagi. Bisa aja kan. Oke, lap kedua dan sekarang saatnya bermanuver di turn 1. Mencoba sedikit demi sedikit bakal mencoba lap break sehingga agar bisa untuk ngepangkas ke dengan George Russell. Sehingga nanti ketika udah ada momentum kita bakal bisa mengovertaking si George Russell di kemudian waktu. Menuju tikungan ketiga, menuju braking zone, langsung kita light break. Dan sekarang gap dengan George Russell semakin rapat, bagus sekali, oke nice. Kita akan coba slow trim. Meskipun tanpa DRS kita memiliki kecepatan yang lebih tinggi ketimbang Mercedes. Menuju tikungan keempat, kita overtaking George Russell bisakah dan masih belum bisa. Oke, stay fokus, stay calm, keep fokus, keep fighting. Kita bakal tempel lagi George Russell agar dia memiliki sedikit gangguan mental. Maksudnya kayak dia ngerasa terganggu. Jadi kayak mental pressure nih kepada si George Russell. Tapi juga kita harus hati-hati karena jangan sampai kita karena terlalu ngerapat jadi udah ngasih George Russell, takutnya malah salah ngerem dan nabrak bagian belakangnya si George Russell sehingga ngebikin front wing kita rusak. Itu yang kita khawatirin jika kita terlalu rapat sama rival yang ada di depan kita. Oke, lap ketiga it's on the way. First corner kita mencoba light break dan DRS open. Here we go. Bersiap-siap Pras menyusul George Russell di tikungan ketiga. Let's see aja. Kita ambil outside lane dan sekarang namanya si Russell mengambil ruang, kita overtake dari inside, kembali kita block pass, apakah bisa, dan sekarang kembali George Russell cukup maksa menutup jalur kita di tikungan ketiga cuy. Oke, DRS kembali open, langsung kita duel lagi battle side by side dengan George Russell, wheel to wheel hingga di tikungan keempat memasuki dan sekarang George Russell mendefend bagian dalam dan kembali kita masih imbang wheel to wheel dengan George Russell. Kita overtaking dari inside, namun ada collision terjadi sehingga Pras melipir keluar gravel, keluar lintasan dan membuat George Russell lepas di posisi pertama dan tidak terkejar lagi cuy di lap ketiga saat ini. Oh my goodness mate. Benar-benar nggak bisa dipercaya collision terjadi. Tapi tadi kayaknya emang salah kita, terlalu maksa di bagian dalam. Kayak maksa banget ngambil jalurnya si George Russell. Tapi ya kok beruntungnya tadi si Pras, meskipun tadi sempat kepelintir dan cukup meleset kayak ngedrift, kita untung aja bisa untuk mengatur posisi setir kita sehingga kita nggak sampai kebalik cuma mobilnya. Jadi kita masih aman dan masih kembali ke jalur racing line. Kayak berasa film Cars cuy, yang mana kali itu si McQueen sempat tergelincir ke bagian dalam, kemudian dia masuk ke gravel, tapi dia bisa selamat kembali ke jalur dengan cara ngedrifting cuy. Itu gokil sekali dan kita ngalamin hal itu di race kali ini. Penyelamat terbaik dari si Pras di sepanjang balapan musim ini so far. Oke, ini kita nggak bisa tinggal diam kalau ngelihat si George Russell bersenang-senang di posisi pertama. Kita bakal habisi George Russell sesaat lagi. Entah itu lap kelima atau mungkin lap ke-6, yang jelas kita bakal buru terus si George Russell agar dia merasakan apa sakitnya jika dikalahkan oleh tim Alpine yang sekarang tengah kita kembangkan. Hingga sekarang di round ke-10 Alpine masih menjadi pimpinan klasemen dengan Prasetyo Pras, unggul dari Verstappen dan juga dari pembalap lainnya. Oke, lap kelima, Pras mencetak fastest lap. Saatnya bersiap-siap menyusun kekuatan untuk mengovertaking George Russell. Come on guys, come on, pantang menyerah. Kita nggak bisa tinggal diam di sini. Langsung kita light break sembari menyusul George Russell dan saat ini guys semakin rapat di area open. Here we go. Kini George Russell dalam genggaman kita. Semakin rapat, semakin kita ambil inside line dari George Russell dan George Russell ngebuka ruang, kita masuk belah, kita block pass, namun George Russell masih mau bertahan, sekarang malah ada kolisi lagi terjadi dan George Russell terkolisi dengan Praswe. Oke, kita ada perubahan strategi di mana kita bakal mengganti ban nanti di lap 11 karena ini gue rasa ada sedikit hal yang ngebikin atau ada faktor yang ngebikin kenapa kita dikasih pilihan baru untuk pergantian ban. Dan alasan kenapa kita mengganti ban nanti di lap ke-11 atau ada perubahan pergantian ban terus yang kedua itu gue rasa karena memang kan kita hari ini pakai medium ya dari season 1 kan. Dan sekarang penggunaan ban kita itu rata masih di angka 10% saja, tergolong relatif cukup awet cuy.
hingga lap ke-6 saat ini. Dan gue rasa dan setelah untuk tim kita kayak melihat ada potensi bahwa kita bisa pakai medium cukup lama nanti hingga lap ke-11. Jadi alih-alih kita menggunakan atau mengganti ban di lap ke-9, kita bakal dialihkan untuk mengganti ban di lap ke-11 saja. Entah kenapa kok kru tim kita menyarankan kita untuk ganti ban di lap ke-11, dan ya kita ikut aja gimana mereka maunya. Yang jelas kita udah bisa di posisi pertama udah bagus banget, dan saatnya kita untuk mencoba memperlebar gap dengan rival-rival di belakang. Oke, dan tadi kalau ngebahas soal manuver kita pada si George Russell di tikungan keempat tadi di lap ke-5 itu cukup bagus ya. Cukup bagus dalam artian kayak wah keren cuy. Kita udah bisa akhirnya meng-overtake lagi si George Russell. Meskipun lagi-lagi ada collision, karena emang tadi si George Russell kayak nggak mau ngalah. Dia kayak maksa aja tuh nutup jalur kita cuy. Alhasil terjadi collision lagi, tapi untung aja nggak ada yang dirugiin atas insiden tersebut. Kalau manuver pertama kita rugi ya, karena kita keluar jalur dan menginjak gravel. Nah tadi yang kedua manuvernya masih cukup aman lah ya, tidak ada yang sampai keluar jalur bahkan sampai memiliki kerusakan yang parah, mungkin ya cuman baret-baret doang. Oke, update posisi sekarang ini di urutan ke-2, 3, 4, 5 ada George Russell, Sergio Perez, Hamilton sama si Ocon yang masuk di tempat kelima. Ini bagus banget bagi si Ocon karena akhirnya setelah dia mungkin memiliki field yang bagus dengan mobil yang kita pakai sebelumnya, makanya dia kayak udah oh gini ternyata sedangkan yang harus bisa dipakai agar bisa melaju kencang. Dan sekarang terbukti si Ocon masuk di tempat kelima setelah dia kemarin ngelakuin manuver sabotase kan kepada si Pras. Tapi it's okay, nggak masalah, yang penting kita udah memiliki hasil yang bagus nih. Ada sedikit tertanda si Ocon akan mencoba tapi bagus lagi nanti di beberapa race ke depan. Lap ke-11 dan sekarang waktunya masuk ke pit, tapi tunggu satu putaran dulu. Oke, di belakang kita masih ada Russell, Ocon, Perez, Carlos Sainz yang masih masuk di pit. Mungkin ini kita dialihkan ke lap 11 karena emang si Ocon lah yang lebih diutamakan mengganti ban terlebih dahulu. Karena si Ocon memiliki tingkat keausan ban yang cukup parah ketimbang si Pras. Wajar saja Ocon bertarung di tempat kelima dan sangat sulit sekali. Apalagi dia pasti bakal ngelakuin beberapa kali manuver yang cukup ngebikin ban cepat aus. Sedangkan kita di lap pertama, di posisi pertama ini masih cukup aman karena nggak ada manuver yang perlu kita paksa. Jadi kayak stabil aja menjaga race pace hingga saat ini. Oke, pit entry gap dengan rival di belakang 20 detik dan nanti pasti bakal lebih dipendekin karena ya tapi kayaknya nggak bakal ada yang bisa meng-undercut si Pras karena udah jauh banget jaraknya cuy. Oke, optimal dan perkiraan 2,3 detik untuk pit stop. Dan sekarang widih, gokil 2,3 detik untuk pit box kita di race kali ini. Dan sepertinya George Russell, Hamilton tengah di belakang kita dan bersiap-siap menyusul. Game semakin rapat. Sekarang kita ini akan mencoba kembali fokus dan Compulse Soft akan kita paksakan untuk semakin kencang di sisa balapan GP Red Bull Ring atau di Austrian Grand Prix. Ini gue penasaran sama si George Russell, dia tuh pakai kompon hard itu udah lama atau baru ya? Kayaknya sih baru ya, karena kan dia bener aja dia baru aja mengganti ban tapi pakai hard juga, kok agak aneh ya. Maksudnya kayak kan ini suhunya semakin dingin kan karena udah mulai mendung. Masa iya si George Russell pakai hard? Itu aneh banget. Mungkin itu menjadi blunder bagi si George Russell dan gue rasa itu nggak akan bertahan lama, dia bisa menepati urutan kedua dan mungkin gak lama lagi si Hamilton bakal menyusul si George Russell cuy. Bahkan ada kemungkinan juga untuk Leclerc sama si Sergio Perez juga melambung si George Russell. Ini agak aneh sih emang, entah kenapa, gue masih bingung apa yang ada di pikiran dari George Russell yang maksa pakai hard di kala balapan yang semakin mendung. Dan tadi ada notifikasi di mana pembalap dari Aston Martin yaitu Lance Stroll itu out of the session atau keluar dari balapan kali ini. Kalau dari yang udah terjadi itu bisa kita lihat bahwa si Stroll ini dia mengalami mesin redup sama kayak Red Bull di awal-awal musim cuy. Rasa itu yang menjadi alasan kenapa si Lance Stroll ini out of the session. Ya wajar aja karena udah sampai di pertengahan musim, jadi wajar lah banyak mesin yang udah mulai minta ganti dan mulai menimbulkan permasalahan. Maka dari itu gue tadi sempetin untuk mengganti mesin dulu sebelum masuk ke GP Red Bull Ring. Takutnya kita mesinnya malah meletup dan nggak bisa dipakai buat finish. Kecuali emang situasinya udah mepet banget cuy.
Nah sekarang posisinya yang menjadi fast lap itu ada si Leclerc dengan Ferrari, dan gue rasa kita bakal coba untuk ambil kembali fast lap yang kita miliki tadi. Coba aja, barangkali bisa. Oke, lap ke-16 dan yes, akhirnya fast lap kita pegang lagi cuy. Ini gila sekali, malah battle, aduh, fast lap sama rival di belakang. Oke, gap dengan si Russell itu udah jauh banget. Hampir, bahkan udah nyentuh di angka 4 detikan cuy, gap dengan si George Russell. Dan sekarang lap ke-18 masuki, dimana untuk urutan posisi masih sama, kita di posisi pertama, dan George Russell yang kita tadi sempat bahas akan mundur, ternyata malah enggak cuy, gila gokil kan. Pakai kompon hard cuy, mungkin ya emang tipikalnya si George Russell lebih nyaman pakai kompon hard ketimbang soft atau mungkin yang lainnya di stint kedua. Makanya di hari ini ya berhasil menunjukkan apa yang udah dia perbuat. Jadi nggak asal pakai aja hard, karena pasti tiap pembalap sama timnya itu pasti memiliki pemikiran serta strategi yang udah dipikirin matang-matang sehingga ke balapan dimulai udah beres dan mereka udah siap tampil maksimal. Dan hasil si George Russell yang kita prediksi bakal mundur dari zona podium malah mampu bertahan di tempat kedua. Justru Hamilton yang malah mundur di posisi keempat, yang berarti Ferrari, Mercedes, dan Alpine melengkapi 3 besar di Red Bull Ring. Dan finally, Pras menang di GP Austria. Nice sekali. Oh, superb driving. That is the race win, my friend. Well done. A fantastic team effort then to secure victory here in the Styrian Alps. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. The faces on our top 3 look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Oke semua, dan inilah dia hasil akhir dari race GP Austria di sirkuit Red Bull Ring, yang mana Pras berhasil meraih kemenangan di race kali ini dan diikuti oleh George Russell dan juga si Leclerc yang masuk di tempat 2 dan juga ketiga. Sementara itu Lewis Hamilton, Sergio Perez, Esteban Ocon melengkapi 6 besar, dan Verstappen yang start ke-16 tadi, oh iya gue lupa kabarin tadi si Verstappen, dia kan start ke-16, mungkin dia ada penalti gara-gara mengganti part mesin baru yang cukup apa ya, pokoknya udah lewat batasnya sehingga si Verstappen malah start dari urutan ke-16 dan hasil dia malah finish di urutan ke-9 saja. Ya mungkin lagi apesnya dulu. Sekarang sih di klasemen kita masih unggul dari Verstappen dengan unggul 50 poin. Ini bagus banget untuk pertarungan di musim ini karena kita udah mulai nyaman nih dengan Alpine lagi setelah kemarin balapan di Jimena yang sangat hancur sekali yang ngebuat kita frustasi, dan sekarang kita udah berhasil kembali di puncak tertinggi dengan Alpine lagi. Gak sabar buat next race lagi yang pasti bakal lebih seru battlenya dan pasti bakal lebih seru lagi untuk pertarungan di tiap corneringnya. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.